Kalau Iya, iya, BBYB iya, ya, iya, iya. BBYB juga sebenarnya Mm-mm. kinerjanya juga lumayan bagus loh, BBYB. Termasuk bank digital yang kinerjanya cukup cukup bagus karena dia waktu per Agustus sudah menyalurkan kredit 8 triliun. Tumbuh Mm-mm. 114% year on year. Oke banget Mm-mm. kan untuk bank digital Iya, kayak iya, gini iya, kan. iya. Terus bunga bersihnya juga naik 329%. Cuma sekian banyak good news. Ada nggak yang peduli? Mm-mm. Enggak. Waktu Iya, kemarin-kemarin. Karena turun. Karena lagi memang rame-rame kena lagi. sentimen tag itu ya, Ci ya. Iya, iya. Tapi Heeh. mungkin kalau orang yang punya waktu itu mungkin masih banyak yang nahan sih. Mm-mm. Mungkin Cuan Troopers juga perlu ngelihat laporan keuangannya gitu kan, nggak semua yang berhubungan dengan tag itu masih bakar-bakar duit gitu kan ya, Ci ya. Iya. Tapi memang Heeh. kalau rugi net loss-nya masih jelek sih. Ngomongin Hmm, rugi langsung net lemes. loss-nya ya. Iya. Net loss-nya dia masih lemes, BBYB masih naik dibanding year on year. Iya, Ya, iya, tapi iya, kan iya, iya. memang begitu semua. Heeh. eh Kalau potensi red issue-nya Ci Rita ngelihatnya BBYB, gimana nih, Ci? Heeh. BBYB, kayak BBYB itu red issue-nya belum belum kedengeran lagi ya, Mm-mm. Tapi belum kan kedengeran. katanya harus 3 triliun sebelum Iya, 2023 gitu. Karena iya benar, 2023 kan harus minimal 3 triliun kan. iya benar. Tapi sampai Mm-mm. sekarang kayaknya belum ada berita lebih lanjut kan per Desember kan masih ada waktu, masih Masih ada ada. waktu ya. Ya, masih ada waktu mereka untuk ngejar. Nah, itu memang sampai sekarang belum kedengeran lagi nih. Jadi mungkin katalis-katalis untuk bank digital nanti pas right issue itu. Right issue siapa sih yang Hmm. masuk? Kayak hari kemarin Amar juga sempat naik karena Investri ya kemarin masuk. Sebenarnya kalau berita sih mah bagus-bagus. Kalau saham digital mah Mm-mm. Amar BBYB kerjasama bikin mitra platform teknologi komunitas katanya dari teknologi platform hingga komunitas. Jadi kan mereka bisa memperkuat ekosistem kan. Cuman ya memang sahamnya lagi nggak perform aja. Ya karena sentimen Mm-mm. daripada teknologi itu sendiri sih. Tapi kalau sebenarnya nantinya kalau misalnya tech stocknya udah mulai reda, sentimen yang penting suku bunganya udah nggak ada kenaikan itu udah lumayan sih. Cuman itu aja yang Hmm. bikin tagnya kurang menarik. Iya, 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 iya. Ya semoga Oke, sih Ci. kali ini reboundnya bisa lumayan ya. Mm-mm. Karena kemarin itu baru untuk DBYB kan baru bikin year to date low lagi gitu kan. Mm-mm. Makanya mungkin ini jadi technical rebound gitu ya. Iya, Atau mungkin tapi ini ya, rebound yang sesungguhnya. tapi nih note ya buat teman-teman karena sektor tech ini paling ancur. Kalau kita lihat Mm-mm. tarik dari awal tahun hingga sekarang, ini tech ini boleh dibilang ancurnya lumayan parah. Nah, mungkin Mm-mm. ada chances atau ada potensi tech stock ini mungkin bisa mengalami yang namanya window dressing. Karena Hmm. dia terlalu jauh gitu loh. Mungkin ada Iya, beberapa fund terlalu yang masih pegang. bener-bener bener kayak udah terlalu banyak dihukum sama market Hmm. gitu ya. Dihukum sama Daniel. Saya juga saya juga sebenarnya sedikit nyangkut di sana, Ci. Gak Makanya apa-apa lah. nanyanya paling Ya, kenceng. Oke, oke, nyangkut siap. adalah Ya, cuan yang tapi ini tertunda menarik. kan. Iya, bener, Ci. Baru mau ngomongin itu kan. Cirita can read my mind. Tidak. Oke, oke. Oke, Ci. Selanjutnya aku pengen tanya di Iya. beberapa ini kita masih punya kurang lebih 13 menit, Ci. Aku pengen tanya ke Cirita terkait dengan saham-saham komoditas nih. Sengaja sih aku taruh emang paling belakang Saham. karena pasti banyak ya saham-saham yang terkait dengan komoditasnya kayak yang hari ini ARA ada IATA kan. Habis itu Ya, bumi yang banyak yang masih deg-degan di bumi. Nah, ini benar. gimana nih? Heeh. Ya, kayaknya sih kalau batu bara aku rasa masih akan perform sih ya kelihatannya harga batu bara. Hmm. nyangkut nyangkut di Itu. apa ya kodan.
Terus jangan dibacain, dijapri aja. Iya, terus memang Oke. batu bara masih terus akan naik sih. Memang belakangan ini batu bara lebih cenderung naik terus turun, naik turun. Tapi nggak mungkin dia akan turun jauh, paling turun-turun kayak eh, turun dikit, nanti dia naik lagi. Karena kalau kita lihat kemarin kan ada berita bahwa harga dealnya Glencore dengan Tohoku ini tahun ini menjadi patokan, jadi kontraknya pembelian batu Mm-mm. bara di dunia itu aja harganya udah terjadi di sekitar 395 metric ton. Jadi kelihatannya masih Oke. akan berkisar di harga yang cukup tinggi. Jadi memang dan untuk beberapa saham batu bara tetap aku bilang ya menarik kayak Adaro, the biggest market cap, dan Adaro itu biasa sekitar Desember itu selalu membagikan interim dividen. Apalagi tahun ini Adaro cukup perform, mungkin semua saham batu bara itu rata-rata perform very well ya. Jadi batu bara Mm-mm. Adaro akhir tahun biasanya suka interim sekitar bulan 12. Kemudian ya itu kan yang the biggest market cap. Terus yang murah Indika, Indika itu juga PI 2, mau beli saham apa yang masih murah ya secara valuasi itu masih cukup menarik. Terus dia juga ada bisnis yang 50% green, 50% di batu bara. Jadi misalnya batu bara nantinya udah nggak tinggi kayak sekarang, toh dia udah punya bisnis baru yang menopang bisnisnya nanti gitu. Jadi ada Iya. motor listrik Alfa, Alfanya juga bagus banget, dan dia kelihatan cukup serius ya si Indika itu, karena dia udah Mm-mm. bangun, dia punya room di SCBD, jadi kita bisa nyoba, bisa ngeliat show unitnya di sana. Kemudian juga dia ada trading karbon, ada bikin juga ada emas, jadi Indika itu cukup lengkap deh. Batu bara ada Indika, sama kalau kalian suka yang agak liar, bukan liar ya tapi liar, itu Mm-mm. Bumi. Cuma Bumi jantungnya mesti berani, Kuat. Iya. ya mesti berani, habis beli jangan ditinggal. Iya, Nggak lah, bercanda-bercanda. harus dijaga. Iya, 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 Harus iya, di iya, iya. Tapi bener sih, Ci. Kalau untuk Ciata. ngelihat yang, untuk ngelihat kayak Bumi itu kan, ini masih banyak juga yang nanya nih, Bumi kan ketahan di 160-an gitu. Ya, Gimana nih, mau ke bawah dulu atau ini masih bisa set gitu naik? ini ya Bumi kalau Heeh. kita lihat ini memang belum ini sih, belum confirm sih, hari ini sih candlenya masih hijau ya. Cuman kalau kita lihat dari MACD ini kelihatannya kayak mau turun sih, kayak mau koreksi sih kalau lihat dari MACD ya, tapi MACD ini biasanya nggak selalu tepat sih. Ya boomingnya ini kelihatannya Mhm. masih, mungkin katalis booming nanti di RUPS pergantian direksi. Nah, kalau buat teman-teman yang Hmm. megangnya atau modalnya masih tinggi, bisa nunggu nanti pas pergantian direksi, karena there will be a Mhm. major surprise. Jadi Wah, major surprise-nya sampai sekarang cuma Cirita dulu yang tahu ya, nggak boleh di-disclose ya, Ci. nggak Ini harus, boleh. iya, 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 nggak boleh Nanti tebak-tebak di-spill ya, buah harus, manggis aja. iya. Pokoknya ada Terus satu hal yang menarik. Oke, kita iya. beranjak ke yang Terus tunggu, selanjutnya, batu Ci. bara belum selesai. Heeh. Oh Batu iya, bara iya, yang arah hari ini. Batu bara yang IATA. arah hari ini dengan kenaikan dan volume yang cukup tinggi, di mana MACD-nya ini kelihatannya mau golden cross ya, atau ini udah ya. Mm-mm. Si IATA kan mau right issue Iya. di harga 180. Tadi Wah, pagi sekarang tuh baru di harganya masih di bawah. 150. Iya, biasanya kalau misalnya dia mau harga sahamnya ditebus sama minority, biasanya harganya suka naik mendekati harga red atau di atas harga red. Biasanya loh ya, tapi kalau misalnya Hmm. market yang nggak mendukung itu bisa juga nggak sampai segitu. Tapi kalau tadi kan 100 pagi itu 140 kan. 140 Iya. 180 kan lumayan gitu. Masih ada upstand-nya lumayan jauh kan. Jadi itu nanti habis ride pun nanti akan market cap-nya juga menjadi lebih gede. Terus setiap kayaknya 10 lama dapat 13 baru. Ya rasionya juga cukup oke sih. Hmm.
Nah, itu Iya, ya itu iya, iya. menjadi katalis juga untuk IATA. Nah, kalau IATA-nya naik karena dia closely related sama BHIT, nah biasa BHIT-nya jalan. Jadi ada Dan spillover effect ke BHIT. ya, dan kalau kita lihat dari technical hari ini ada spike di volume. Volumenya cukup Oh, tinggi, jadi volume spike dan IATA itu ya pokoknya volumenya hari ini meledak. Jadi ada beberapa saham yang volumenya meledak termasuk IATA, APLN, Agro yang volumenya IATA, meledak. APLN, Agro. Nah, itu Iya. tadi banyak yang nanya tentang agro, tapi jangan ke situ dulu, Ci. Masih di batubara. Ini batubara udah oke nggak nih semuanya? Oh, udah sih, ya tambahannya yang Atau, tadi oh aja, iya, iya, ya iya, iya. tak sama Iya, Bekit. BHIT ya. IATA sama BHIT. Nah, terus Ya, untuk tapi mungkin yang tradingnya. Untuk yang tadi yang agro itu yang tiba-tiba volumenya meledak, bisa nggak sih kita ikutin kan yang volumenya meledak ada tiga tadi menurut cerita. Kalau Iya. kita ikutin di besok gitu, baru entry-nya besok, ini udah telat apa belum nih, Ci? Aku bilang sih, kalau aku sih aku skip ya, karena kayak tadi aku Mm-mm. bilang marketnya tuh terlalu Oh, berubahnya cepet gitu loh. Kalau udah naik mm-mm. ya udah aku Mm-mm. bocuan nggak apa-apa, yang penting nggak rugi. Itu mungkin Iya, agro itu iya. naik karena ngikut bank digital satu, sama ada eh, kemungkinan mungkin rate-nya agro itu di kisaran 600 sampai 650. Oke. Ada perkiraan ya, karena diambil asumsi harga rata-rata selama 3 bulan, ada asumsi, tapi itu benar apa enggak kita belum tahu sih. Oke, 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 Ci. Ini masih sedikit tentang tambang, Ci. ADMR. Dari tadi banyak yang nanya Oh ya, tentang ADMR ADMR sih, juga nih. Heeh. ya ADMR biasanya kalau range harga di bawah 17.50 itu harga-harga buy. Dan ADMR hari ini pun karena coking coal itu ada berita kemarin itu naik dari China karena dia punya cost yang naik sama keterbatasan produksi ya si Mhm. China-nya itu. Jadi harga produser coking coal di Cina itu menaikkan harga jual karena barangnya itu lagi susah, karena mungkin mereka menganut zero covid policy sama kenaikan cost, jadi harga jualnya coking coal itu naik, ya otomatis ADMR sebagai produsen yang juga memproduksi harga coking coal, kalau misalnya teman naikin harga dia Mhm. juga bisa dong naikin harga. Itu satu. Kemudian di Australia juga produser coking coal namanya British BHP Mitsubishi Alliance itu lagi Mhm. ada potensial strike. Jadi ada di Australia mungkin ada strike itu apa sih ya namanya, demo kayak gitu. Dewa. Ya, jadi mungkin itu Iya, iya, iya. beberapa sentimen-sentimen kecil yang sementara bisa berpotensi mendongkrak harga coking coal atau apa ya, batu bara kokas ya yang diproduksi oleh ADMR. Dan Hmm. mungkin secara teknikal dia mungkin masih sideways ya, biasanya dia trading wedge ya, masih sideways. Tapi RSI-nya udah oversold banget. Enggak banget sih, Oke, oke. RSI udah oversold banget. Kalau mau beli berarti cicil dikit-dikit aja ya, Ci ya. Jangan langsung Biasanya banyak gitu, iya. sedikit, sedikit, sedikit. Mm, 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 Biasa mm. di bawah 17.5 buy, cicil cicil cicil. Kemarin tuh turun kayaknya ada fund yang jualan deh. Ada fund yang lagi Hmm. switching bareng kelihatannya. Makanya kemarin turun sampai Oh, 16.75 ya. Benar harganya murah banget tuh. Hmm. oke, oke, oke. Oh iya, BP, ada yang minta dibahas BP-nya Iya, katanya. BP sama Coal, COAL. Aduh, kalau call aku nggak pernah aku liatin Nggak dari, cover ya, Ci ya? nggak ngerti soalnya. Kalau BP sih sebenarnya aku bilang bagus sih sebenarnya, walaupun pergerakan sahamnya belum terlalu menarik karena dia Iya. masih kayak volatile banget, kayak gini loh, dia belum menemukan titik rendahnya, udah naik turun nanti dia bikin lower low baru, jadi sekarang ini masih volatile, tapi secara fundamental dia akan nanti deal yang dia akan nutup setelah dia beli PTT tambang batu bara itu sekitar November deh, kalau nggak salah November itu kan dealnya akan close, terus udah gitu dia kan nanti berpotensi mempunyai 10% saham KPC. Nah, menarik kan, Hmm. punya Iya, sepuluh iya, persen iya, saham iya, iya. KPC. Jadi sebenarnya BP itu beritanya bagus-bagus, dan nanti laporan keuangan Mm-mm. dari
tambang yang baru ini akan dikonsol ke dalam. Jadi nanti announcement laporan keuangannya jangan kaget kalau nanti ada jam. Tapi mungkin aku rasa mungkin masuknya Desember kali ya. Oh, Ci, Desember kali. yang KPC yang dimaksud ini Kapuas apa yang Kaltim Prima? Kaltim Prima yang bumi. Kaltim Prima Yang yang punya bumi. bumi. Oke Jadi siap. kalau cerita bagus-bagus sih, cuman ya mungkin karena tipikal sahamnya itu masih memang agak volatile ya. Tapi kalau Mm-mm. dari story sangat bagus dan aku sebenarnya sangat suka sama nih saham. Oke Karena oke nanti oke setelah oke Ci. akuisisi batu bara yang di kemarin itu udah deal yang Thailand punya, itu nanti PI jadi PI 2 sama kayak Indi. Ah, gila menarik banget. Jadi pengen beli. Jangan jangan Tapi disclaimer on jangan ya. Iya, jangan disclaimer ragu-ragu. on cuan troopers. Oh iya, jangan ragu-ragu. Bye 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 bye. Tapi disclaimer on ya, cuan troopers ya. Keputusan membeli sekali lagi ada di tangan kalian Disclaimer semua. on. Iya. Oke, Ci, pertanyaan terakhirku adalah ini nggak berasa udah sejam kita ngobrol. Pertanyaan terakhirku adalah Ci Rita ngelihat IHSG kita nanti akan seperti empat. Tadi kan udah sempat dibahas ada dua skenario gitu ya. Tapi minimal untuk sepanjang Oktober dulu deh. Banyak yang bilang Oktober itu bulannya IHSG hijau gitu. Nah, Eh, gimana nih cerita untuk bulan ya Oktober Oktober aja? ya. Ini kan banyak. Mm-mm. Oktober ini bakalan mungkin akan terjadi eh, mungkin naik turun juga kali ya, karena banyak sekali Mm-mm. rilis laporan keuangan itu sekitar Oktober. Akhir bulan 20 Oktober tadi aku bilang ada BCA, kemudian ada LPPF, itu juga Iya. banyak ditunggu. Kemudian 21 Oktober berpotensi Arto akan melaporkan laporan keuangannya, BBTN, Unilever juga. Jadi mungkin bulan ini lebih banyak menarik ya sih sebenarnya. Di Iya iya luar iya. mungkin turunnya bisa keseret karena karena faktor eksternal seperti Dow yang koreksi, Mm-mm. mungkin juga bisa dari rupiah karena memang rupiah kita kan kemarin sebenarnya udah nyentuh hari ini 15.400 sekian ya. Sebenarnya secara Mm-mm. teknikal rupiahnya kan udah achieve target. Biasanya kalau udah nyampe target biasanya dia suka berhenti atau turun dulu nih, pullback dulu. Nah, mungkin yang bikin market kita turun itu salah satu penyumbang karena dari faktor regional atau dari rupiah kita yang nanti melemah. Karena memang secara bigger picture, secara teknikal, karena dia naiknya lumayan banyak, lemah lah, istilah rupiah kita melemah. Jadi kalau kita tarik garis besarnya dari September 2020 rupiah ini masih berpotensi membentuk harga teoritis di 16.152 itu secara teknikal. Mm-mm. Nyampe apa enggak kita nggak tahu, itu Oke. kalau dikur-kur. Jadi jangan kaget kalau rupiahnya itu melemah. Nah mungkin pas rupiah melemah market itu koreksi, tapi Mm-mm. kalau Oke. rupiahnya adem, ini Baik. kan keluarnya banyak yang bagus-bagus, laporan keuangan harusnya lumayan-lumayan Baik. sih beberapa, termasuk Bank Danamon Oke. juga mau keluar. Terus jangan lupa ada saham kecil yang mungil yang lucu, Iya. Ci, KKES sorry. Industri Oh, Kimia. oh iya KKES ya.